Assalamualaikum. Kali ini saya ingin eh, membahas atau menjelaskan secara ringkas bagaimana menghitung interpolasi. Interpolasi biasanya kita perlukan ketika kita mau mencari data yang ada di dalam tabel, di mana untuk nilai-nilai tertentu pada keadaan atau kondisi tertentu nilainya itu berada di rentang rentang ya, tidak terlihat secara jelas. Maksudnya seperti ini. Contoh saya sudah siapkan ya. Misal kalau kita mau mencari, ini adalah tabel E1 yang ada di buku termodinamika ya. Misal kalau kita mau mencari berapa temperatur pada tekanan steam jenuh, saturated steam, pada tekanan 40,19 kilopascal, misal yang ini. Ini ya, 40,19 kilopascal. Berapa temperaturnya? Temperaturnya adalah 76 derajat Celcius atau 349,15 Kelvin. Berapa entalpi? Berapa entalpi saturated liquidnya? Ini adalah kolom untuk entalpi. Entalpi saturated liquidnya adalah 318,1. Yang seperti ini mudah, langsung kita bisa baca dari tabel, kita dapatkan data-datanya. Yang menjadi masalah ketika kita hanya mengetahui tekanan uap jenuhnya atau tekanannya itu berada pada misal 40 kilopascal. Nah, 40 kilopascal ada di mana di sini? Tidak ada. 40,00 kilopascal. Dia berada di sini. Berapa suhunya? Suhunya berarti di antara 75 sampai 76 derajat Celcius atau antara 348,15 sampai 349,15. Berapa entalpinya? Rentang antara 2476, maaf, eh, ini energi dalam, antara 313,9 dan 318,1 kilojoule per kilogram. Nah, di sini biasanya kita akan memerlukan rumus interpolasi. Ini adalah untuk kondisi yang seperti ini bisa kita sebut sebagai interpolasi tunggal. Apa itu interpolasi tunggal? Karena dia hanya berada di antara dua titik saja. Ya, jadi ini regresi linear yang biasa. Nah, bagaimana mencarinya? Misal tadi kita mau mencari pada tekanan 40 kilopascal berapa entalpi liquid jenuh. Sekarang kita akan menggunakan rumus interpolasi linier tunggal. Interpolasi linier tunggal, maaf bukan yang ganda ya. Interpolasi linier tunggal ini berarti menggunakan persamaan regresi linier biasa. Persamaan-persamaan untuk interpolasi dapat kalian temui di Appendix E. Appendix E buku Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics Smith-Vanes. Nah, untuk mencari data entalpi tadi, sekarang saya akan tuliskan di sini ya. Kita ambil contoh berapa H ini entalpi ya. Berapa nilai H saturated liquid dan H entropi. Entropi itu S dan S saturated vapor, misal uap jenuhnya pada tekanan 40 kilopascal. Nah, untuk ini kita kumpulkan dulu datanya buat biar lebih mudah ya. Bisa langsung baca dari tabel, tetapi takutnya nanti jadi suka bolak-balik bukunya. Mending kalau misalnya bukunya di print mah enak ya, kalau dalam bentuk buku hard copy. Kalau soft copy atau soft file itu susah. Sekarang kita ambil dulu
yang ada 40 kilopascal itu berada antara 38,55 dengan 40,19. Kita buat tabel di sini. Ini menunjukkan tekanan P ya, dalam kurung satuannya kilopascal. Ada berapa tadi lupa? 38 sama 40. Komanya lupa. Cek dulu. 38,55, 40,19. 38,55. Nah, yang mau dicari itu H saturated liquid. H sat leak. Saya tulis begini ya. H sat leak-nya berapa? Diketahui untuk tekanan 38,55 kilopascal itu besarnya 313,9. Kalau 40,19 kilopascal entalpinya 318,1. Kemudian tadi juga diminta S saturated vapor. Sat vapor. Yang mana? Kalian lihat saja di sini. Ini entropi. Saturated vapor berarti kolom paling kanan. Ambil data untuk tekanan 3855 40,19. Saya tuliskan 7,6835 dan 7,6693. Tidak bisa langsung kita hitung langsung dapat 2 ya. Kita hitung satu per satu. Sekarang kita hitung M di sini ini adalah rumus dasarnya. Ini merupakan rumus dasar. M ini adalah nilai yang mau kita cari, nilai yang dicari ya atau yang dibutuhkan. M1 ini adalah nilai pada titik 1. Titik 1 di sini pada saat X1 Y1-nya. M2 ini pada titik 2. Titik 1 dan titik 2 ini pasti nilainya titik 1 itu di atas, titik 2 di bawah ya. Sekarang kita ceklah di sini biar lebih gampang. Ini akan saya bikin garisnya dulu biar enak. Mana garisnya? Di kotak-kotak ini. Ya guys, sekarang kita mau mencari H saturated liquid. H sat leak pada berapa tadi? 40 kilopascal. Sama dengan berapa? Langsung pakai rumus ini, rumus yang ada di samping. Oke, biar kalian lebih mudah, akan saya tuliskan di sini rumusannya. Tapi maaf, saya tidak pakai equation, biar lebih cepat dengan menggunakan, langsung saya tulis saja manual. H saturated liquid pada 40 kilopascal, kalau menggunakan persamaan interpolasi linear tunggal ini, ya, kita masukkan langsung sama dengan buka kurung X2 dikurang X. X2 itu yang mana? Kalian fokus untuk H saturated liquid yang warna kuning ini ya. Berarti saya beri tanda ini aduh ketebalan maaf. Terlalu tebal. Ini adalah nilai M. Karena yang mau kita cari itu H-nya kan ya. Ini mewakili M. Tekanan ini adalah X. Ini adalah titik 1, ini titik 2. Semoga mengerti ya. Sekarang saya mau menuliskan rumusnya langsung. Berarti X2 dikurang X itu berarti X2 yang mana? Ini. 40,19 dikurang X. X-nya berapa? X yang mau kita cari tadi 40 kilopascal dikurang 40. Dibagi X2 40,19 dikurang X1 mana? Yang ini. 38,55. Kalikan dengan nilai M1. M1 yang mana? Ini kan.
dikali 313,9. Jumlahkan, tambah dengan X dikurang X1. X kita yang mana? X yang nggak ada nomor yang mau kita cari, si 40 ini. X 40 dikurang X1-nya 38,55. Turunnya. Bentar. 38,55 dibagi X2 min X1. X2-nya 40,19 dikurang 38,55. Dikalikan M2. M2 di sini adalah H saturated liquid pada titik yang kedua. 318,1. Sudah. Sekarang kita hitung. Sama dengan berapa ini? Sama dengan langsung saya hitung saja. 40,19 dikurang. Karena saya pakai Excel, saya langsung aja ya guys. Bentar. Sama dengan 40 dikurang 40-nya. 40,19 dikurang ini dibagi X2 min X1 tutup kurung dikali 313,19. Biar meyakinkan, kasih kurung. Kemudian X min X1, X-nya tadi 40, dikurang X1-nya 38,55, dibagi X2 40,19 dikurang 38,55 dikalikan dengan nilai M2. Nah, diperoleh akhirnya kita dapatkan nilai H saturated liquid pada tekanan 40 kPa itu sebesar 317,6134 kilojoule per kilogram. Kalau kita lihat di sini, apakah sudah benar? Sepertinya sudah benar. Ya, ini udah benar karena nilainya berada di antara 313,9 dan 318,1. Cukup paham untuk interpolasi linear tunggal? Sekarang kita coba lagi, biar lebih lebih enak ya, biar lebih jelas. Saya besarkan dulu hurufnya. Sekarang kita hitung satu lagi deh. Untuk S, entropi saturated vapor pada 40 kilopascal. Nih, berapa? Masukkan lagi rumusnya. Hati-hati, sekarang M-nya geser. M-nya geser ke kanan. Ya enggak? Karena kita mau lihat S saturated vapor-nya. Seperti ini. Yang H saturated liquid jangan dilihat. Kita masukkan lagi rumusnya. Masih belum hafal, liriklah ke samping. Berapa? X2 min X1. X2 min X1 40,19 dikurang X1 38,5. Maaf. X2 min X. X-nya kita tadi 40 saja. Dibagi X2 min X1 baru pembaginya itu X2 min X1. 38,55 dikalikan sama nilai S saturated vapor pada tekanan yang rendah 7,6835 ditambah share X min X1 38,55 dibagi X2 min X1 dikali nilai S atau entropi saturated vapor pada tekanan yang paling besar 7,66.
Nah, tinggal kita hitung saja. Sama dengan 40,19 dikurang 40. Kenapa saya tulis? Maaf ya. Harusnya seperti ini biar lebih mudah. Dibagi ini dikurang yang di atasnya, tutup kurung. 2 kali dikali nilai saturated vapor di titik pertama, tutup kurung ditambah 40, itu nilai yang ini, nilai yang mau kita cari, entar tekanannya dikurang sama X1 dibagi X2 dikurang X1 dikali nilai M2, itu berarti S saturated vapor pada tekanan yang paling besar. Kalau misalnya kalian menghitung dengan menggunakan kalkulator, kan ini kan kalkulator nanti takutnya ada yang salah ngasih tanda-tanda kurungnya, hitung aja satu per satu. 40,19 dikurang 40 berapa? Tulis angkanya. Ini selisih 40,19 sama 3855 berapa? Tulis angkanya. Pelan-pelan aja, step by step aja ngitungnya nggak apa-apa. Asalkan 4 angka di belakang koma untuk pembulatan. Nah, di sini diperoleh nilai S saturated vapor-nya 7,6709. Kita cek. Benar, dia berada di antara 7,6835 dan 7,6693. Ini untuk contoh untuk mencari data dengan interpolasi linear tunggal. Jadi saya harap sudah cukup jelas kapan menggunakan linear tunggal. Ketika ada nilai ya seperti ini, biar lebih mudah lagi, saya copy aja ini. Ketika ada nilai yang mau kalian cari yang berada di antara dua titik ini. Insert. Masalah. Ya. 14. Tadi yang ada di data 38,55, 40,19, yang mau kalian cari pada tekanan 40. Nah, ini berapa nilainya? Nggak diketahui, nggak ada di dalam tabel. Yang seperti ini bisa menggunakan interpolasi tunggal. Bu, apakah ini hanya untuk mencari di tabel E1 saja? Tidak, tabel E2 juga bisa, di tabel D juga bisa, guys. Contoh ini saya ambil satu tabel D1 ya. Misalkan, ya, berapa nilai Z0, kita mau mencari nilai Z0 pada tekanan residunya 0,5 dan temperaturnya 0,7. Misal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, di mana 0,5? Tidak ada, adanya di sini. Ya enggak? Nih, kosong. Tanda tanya. TR 0,7 di mana? TR yang ke bawah. Ini TR 0,7 ada. Tetapi tidak ada untuk yang 0,5 PR-nya. Ini bisa kita gunakan juga interpolasi tunggal tadi. Kita coba. Ya, mau lebih mudah, kita tulis aja. PR biar lebih mudah. PR sama dengan 0,4. PR sama dengan 0,5. TR sama dengan 0,7. Maaf, 0,6, 0,5,
TR sama dengan 0,6. Berapa nilai TR 0,7 pada 0,4? Itu 0,0687. Yang ini tidak diketahui. Ini nanti menjadi M ya. Pada PR sama dengan 0,6, Z0-nya itu 0,1027. Nah, kalau seperti ini gimana, Bu? Yang mana X, yang mana M? Yang mau dicari nilai Z kan? Yang kasih tanda tanya, inilah M. Ya. X-nya yang mana? X yang di atas ini. Saya kasih warna apa buat X? Saya kasih warna yang beda, kuning. PR-nya 0,7 masuk nggak Bu dalam hitungan? Udah enggak. Karena semua dalam satu kondisi yang sama 0,7. Terus gimana menghitung Z0-nya Bu? Kita hitung, don't worry. Kita cek Z0 sama dengan, oh pakai rumus. Saya mau tulis dulu kalau begitu. Pakai pena warna hitam. Z0 sama dengan, apa tadi rumusnya? Lupa? Saya juga lupa. X2 min X dulu, baru nanti X min X1. X2 min X, berarti ini X1, ini X, ini X2. Ini M1, ini M, ini M2. Gitu nandainya. Ya. Jadi gimana ini? X2 min X. X2 min X. X2 min X berarti ini saya langsung masukkan angka ya. X2 0,6 min X 0,5 dibagi X2 min X1 0,6 dikurang 0,4 dikali M1-nya berapa? 0,0687 ditambah X min X1 0,5 dikurang X1-nya jadi 0,4 dibagi X2 min X1 0,6 dikurang 0,4 dikalikan M2. Mana M2 yang ini tadi? 0,1027. Sama dengan berapa? Mari kita hitung. Karena biar lebih mudah, saya pakai Excel saja di sini. Sama dengan 0,6 dikurang 0,5 dibagi 0,6 dikurang 0,4 dikali 0,0687 ditambah 0,5 si X-nya dikurang X1 dikali 0,6 dikurang 0,4 dikali M2. Nah, diperoleh nilai Z 0-nya 0,0857. Berarti sudah benar? Sepertinya sudah benar menurut saya. Kenapa? Karena berada, kalau mau ngecek hitungan interpolasi kita itu sudah benar apa belum, itu kita cek dia sudah berada nggak di antara 0,0687 sama 0,1027. Benar kan? Berada di antara sini kan? Nah, seperti ini caranya. Masih belum paham lagi? Satu lagi contoh. Kalau ditanya, jadi kalian itu harus pinter. Dia tidak selalu per kolom, bisa juga baris yang dicari ya. Berapa nilai Z0 pada, maunya berapa nih?
Misal pada PR-nya yang diketahui sekarang. PR 0,2 dan TR-nya itu kita ambil yang nggak ada di sini. TR-nya 0,63. TR 0,63. Kita ambil dulu datanya. Untuk PR sama dengan 0,2. TR itu ada nilai TR-nya pada 0,63 itu nggak ada. Adanya di sini nilai TR-nya antara 0,6 dengan 0,65. Saya tulis ya. 0,60 sama 0,65. Oh ya, udah tulis juga nih biar nggak bingung. 0,65. Ini nilai TR. TR-nya saya kasih warna hijau. Berapa PR pada saat PR 0,2? Untuk 0,6 PR-nya apa nilai Z0-nya pada PR 0,2 itu 0,0371. 0,0371. Pada 0,63 ini yang kita mau cari kan Z-nya kan ya. Nah, selanjutnya pada 0,65 nilainya 0,0356. 0,0356. Gimana Bu ngitungnya Bu? Sama aja. Sekarang berapa nilai Z-nya? Z0 Z0 sama dengan, gimana nih masukinnya? Kalian harus pinter-pinter menentukan nilai X, yang mana X, yang mana M. Kalau seperti ini X1. Ini X, ini X2. Ini M1, ini M2. Ya, ini M yang mau dicari guys. Kita tulis. Apa tadi rumusnya udah hafal belum? X2 min X. X2-nya berapa? 0,65 dikurang X. X-nya berapa? 0,63. Dibagi X2 dikurang X1. 0,65 dikurang 0,6. Dikali M1, 0,0371. Ya. Ditambah berapa? X min X1 0,63 dikurang 0,6. Dibagi X2 min X1 0,65 dikurang 0,6. Dikali M2 0,0356. Berapa Z0? Sama dengan hitung. Tinggal masukkan saja angka-angkanya. Sama dengan 0,65 dikurang 0,63 dibagi 0,65 dikurang 0,6 dikali 0,037 ditambah 0,63 dikurang 0,6 dibagi 0,65 dikurang 0,6 dikali 2. Dapat nilai M. Ya M atau nilai Z0-nya itu 0,0362 di sini. Kita tulis di sini ya. 0 sama dengan nilai ini. Saya kasih warna kuning jontreng. Ini jawabannya. Apakah menurut kalian nilainya benar berada di antara M1 dan M2? Ya, benar. Ini kira-kira untuk interpolasi linier tunggal. Saya harap sudah paham. Kita lanjut ke interpolasi linier ganda. Bagaimana contohnya? Biasanya interpolasi linier ganda ini, saya copy ini ke tempat sebelah aja ya. Sudah penuh.
Biasanya interpolasi linier ganda itu akan kita gunakan jika misal kita mau mencari Z0 pada PR-nya itu nggak ada di sini. Misal PR-nya 0,45 dan TR-nya juga nggak ada di sini. TR-nya misalkan 0,77. Gimana nyarinya? Kalau tadi ada salah satu antara PR dengan TR itu ada yang udah ada di tabel, jadi enak. Kalau ini nggak ada sama sekali. Inilah kita gunakan interpolasi linier ganda yang ada di rumusnya itu semua ada di steam table maaf di appendix E. Sekarang kita coba ya hitungannya ya. Masuk ambil aja lah ini, pindahkan ke buku catatan kalian. Biar mudah saya akan ambil kalau PR 0,45 itu berarti yang mau diambil datanya pada PR 04 dan 06 kan ya? Ya enggak? Sekarang saya beginiin dulu. Seperti ini, biar kalian mudah. Ini nilai PR. Enggak ah, maaf. Untuk PR 0,4, 000 boleh. Yang mau kita cari pada 0,45. Yang ada itu 0,4 sama 0,6. Kumpulkan aja lah dulu. Ya, ini saya tebelin. Kemudian TR-nya 0,77. Nggak ada, adanya 0,75 sama 0,80. Tulis aja dulu. 0,75. Ini yang mau dicari 0,77. Ini 0,80. Seperti ini ya. Nih, biar agak samaan dengan yang di buku. Sekarang 0,4 pada 0,75, PR 0,4, TR-nya 0,75, berapa nilai Z0-nya? 0,0670, tulis dulu. 0,0670. Pada 0,77, nggak ada, tulis titik-titik aja. Pada 0,8, ada nggak? Ada, berapa nilainya? 0,8, 0,4, itu nilainya 0,0661. 0,0661. Pada 0,45, PR 0,45 apakah ada? Tidak ada. Di sini ada? Tidak ada juga. Di sini ini yang mau kita cari. M atau Z0-nya. Sama dengan tanda tanya. Kasih gitu. Ya. Pada 0,6 untuk 0,75 TR ada 0,1001. Di sini tidak ada, kasih titik-titik aja. Yang di bawah pada 0,8 untuk PR 0,6 nilainya 0,0985. Nah, kalau seperti ini, kita itu hanya mau mencari nilai yang saya akan beri warna apa nih, biar enak. Karena saya perempuan, saya mau ganti. Saya cewek, saya mau ganti warna agak ngepink deh. Posisi di sini yang warna pink ini yang mau kita cari. Ya kan? Yang titik-titik ini nggak perlu dicari. Sekarang, gimana mencarinya? Gunakan rumus interpolasi linier ganda. Biar nggak capek sayanya, saya copy aja ya guys ya. Kok di sini? Bentar. Bentar ya, agak error. Saya mau copy yang ini.
Nah, udah. Oh, belum di share screen. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini, interpolasi linier ganda. Bu, saya tuh bingung. Yang mana M11, yang mana M22, yang manalah itu, Bu? Bingung saya, Bu. Wah, saya udah nggak bisa nulis ini, guys. Sekarang, ya, sebentar ya. Ada sedikit trouble dengan Excel saya. Saya pakai pena warna merah. Kalian bingung yang mana X dengan menggunakan persamaan ini kan ya. X-nya itu adalah ini. Ini X1, ini X, ini X2. Sebentar. Bisa seperti ini, bisa juga kebalikan ya. Bentar ya. Salah. Maaf. Ketuker. X itu yang mendatar biar mudah. Ini X1, ini X, ini X2. Ini berarti Y1, ini Y, ini Y2. Kemudian apa lagi? Ini M pada 11, kan inget tuh. X itu biasanya yang pertama menandakan kolom, Y itu menandakan baris. Nah, ini adalah M11. Ini M12. Ini ini angka berapa? 2. Ini 1. Ya, ini M22. Saya harap nggak kesulitan nandainnya. Ya guys, sekarang kita hitung berapa nilai Z0-nya. Z0 sama dengan, untuk interpolasi ganda agak panjang. Berhitungnya sama dengan X2 min X. X2 min X, X2-nya berapa? 0,6 dikurang X-nya 0,45. Dibagi apa? X2 min X1, 0,4. Dikalikan. Dikalikan M11 yang ini. 0,067. Ditambah ini agak mirip sama yang tadi ya. 0, X min X1. 0,45 X-nya yang ini kan. Dikurang X1 0,4 dibagi X2 min X1. 0,6 dikurang 0,4 dikali M12 0,1001. Nilai ini keseluruhan hitungan ini kita kali dengan selisih di Y. Apa? Y2 min Y. Y2 berapa? 0,8. Y berapa? 0,77. Dibagi Y2 min Y1. 0,8 dikurang 0,75. Tutup kurung. Ya. Ini baru baris pertama loh guys. Baris di Y1. Ditambah. Ditambah apa? X2 min X lagi. 0,6 dikurang 0,45 dibagi X2 min X1. 0,6 dikurang 0,04 dikali M21. Mana M21? 0,0661.
ditambah X min X1 0,45 dikurang 0,4 dibagi X2 0,6 dikurang 0,4 tutup kurung dikali dengan M22 0,0985 tutup kurung kurawal dikalikan dengan Y min Y1. Mana Y-nya? Geser. 0,77 yang mau kita cari tadi. Dikurang Y1. Y1-nya berapa? 0,75. Dibagi 0,8. Y2 dikurang Y1 0,75. Udah nih. Hitung guys. Jadi berapa Z0-nya? Z0 sama dengan sering mundur ke bawah. Z0 sama dengan hitung. Pakai kalkulator bisa, pakai Excel bisa. Saya akan coba menghitung dengan menggunakan 1, 2, 3. Saya kasih 4 aja, 5 lah. Biar aman. 0,6 dikurang 0,45 dibagi 0,6 dikurang 0,4 dikali 0,67. Salah maaf. Oke. Dikali 0,067 ditambah, tutup kurung dulu, ditambah buka kurung 0,45 dikurang 0,4 dibagi 0,6 dikurang 0,4 dikali 0,1001, ya kan? Terus tutup kurung dengan dikali bentar, saya mau ini ya. Dikali Y2 dikurang Y tutup kurung dibagi Y2 dikurang Y1 ditambah 0,6 dikurang 0,45 dibagi 0,6 dikurang 0,4 kurung dikali 0,0661 tutup kurung ditambah capek ya ngitungnya 0,45 dikurang 0,4 dibagi X2 dikurang X1 tutup kurung dikali 0,0985 tutup kurung. Dikali berapa tadi? Y min Y1. Y min Y1 ini sudah mulai ngawur ini saya tanda kurungnya. Dibagi Y2 min Y1. Oke, ini yang ungu, merah. Saya ngecek dulu ya. Kemudian merah-merah, hitam di sini. Dikalikan ini hitam. Ini
Hitam di sini. Nah, dapat nilai Z0-nya saya 0,0748 di sini. Apakah 0,0748 itu berada di antara sini? Sepertinya iya. Ya, seperti ini kira-kira menghitung untuk interpolasi linier ganda. Ini nanti sering digunakan kalau misalnya menyelesaikan example 6.9 yang kemarin ya. 6.9 maaf 6.3 ya, example 6.5 apa ya, 6.5 yang ini ya, yang kayak gini kemarin. Oke guys, semoga ini bermanfaat. Bagaimana Bu biar hafal? Semakin sering kalian mencoba mencari data, akan semakin ingat kalian dengan rumus dan semakin teliti dan semakin jeli mata kalian untuk membaca data, menuangkannya dalam rumus matematika, dan menghitung mencari nilai yang tidak diketahui tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.